Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas satu elemen, yaitu berpikir komputasional pada mata pelajaran informatika, dengan tujuan pembelajaran yaitu berpikir secara logis dalam menyelesaikan masalah. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional atau computational thinking adalah suatu metode untuk menyelesaikan persoalan dengan menerapkan teknik ilmu komputer atau informatika. Definisi lain, berpikir komputasional adalah kemampuan berpikir untuk menyelesaikan suatu permasalahan secara menyeluruh, logis dan teratur. Dan juga bisa dikatakan sebagai teknik pemecahan masalah yang sangat luas wilayah penerapannya. Bukan hanya untuk menyelesaikan masalah seputar ilmu komputer saja, melainkan juga untuk menyelesaikan berbagai masalah di dalam kehidupan sehari-hari, dengan konsep yaitu mendefinisikan masalah, mengumpulkan data, mengidentifikasi penyebab masalah yang paling mungkin, mengidentifikasi yang menjadi akar permasalahan tersebut, dan mengajukan dan mengimplementasikan solusinya. Dengan kata lain, computational thinking melatih otak untuk terbiasa berpikir secara logis, terstruktur, dan kreatif. Ada 4 prinsip berpikir komputasional, yaitu yang pertama decomposition, yang kedua pattern recognition, yang ketiga abstraction, yang keempat algorithms. Yang mana decomposition adalah break down data and problems into smaller parts, yaitu memecah data dan permasalahan menjadi bagian-bagian kecil. Yang kedua adalah pattern recognition, yaitu observe pattern and trend in data. Jadi mengobservasi pola dan tren pada data. Yang ketiga adalah algorithms, yaitu determine what step are needed to solve a problem. Jadi langkah demi langkah untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat adalah abstraction, remove detail and extract relevant information. Jadi memisahkan bagian-bagian yang tidak penting dan mengambil informasi yang relevan. Decomposition adalah tentang mengurai masalah yang kompleks menjadi bagian-bagian kecil sehingga mudah untuk ditangani. Ini adalah proses dari decomposition, yang mana di sini permasalahan yang besar itu dianalisis terlebih dahulu, kemudian dipecah menjadi bagian-bagian kecil dan seterusnya, kemudian dicari solusinya. Jadi decomposition atau decomposition merupakan pemecahan masalah atau sistem yang kompleks menjadi bagian-bagian yang kecil dan mudah untuk dipecahkan. Masalah-masalah yang lebih kecil ini dipecahkan satu demi satu sampai masalah kompleks yang lebih besar dipecahkan. Sebagai contoh sederhana, pada saat pembuatan nasi goreng, di mana kita membuat nasi goreng, kita harus memahami cara membuat nasi goreng, lalu kita mengumpulkan bahan-bahannya, kemudian kita mulai membuat nasi goreng sesuai dengan langkah-langkahnya. Dalam pembuatan nasi goreng, kita harus menyiapkan seperti kompor, wajan, spatula, minyak goreng, nasi, telur, bumbu, dan lain-lainnya, yang semua itu merupakan sebuah proses yang bernama dekomposisi. Sebagai contoh lain, di dalam kita menyiapkan sarapan berupa roti dan juga secangkir teh, di mana persiapan roti ini meliputi yang pertama iris dulu rotinya, kemudian letakkan irisan roti, kemudian oleskan dengan mentega dan tambahkan selai. Kemudian persiapan secangkir kopi atau teh. Pertama rebus air terlebih dahulu, tuangkan air panas dan celupkan teh. Nah,
Proses yang paling bawah ini yang disebut dengan dekomposisi. Jadi memecah satu persatu bagian-bagian yang lebih kecil dari sebuah proses tersebut. Akan lebih jelasnya, silakan perhatikan video berikut ini. Yang pertama adalah dekomposisi atau problem decomposition, yaitu proses menyelesaikan sebuah masalah dengan cara membagi masalah menjadi sub-masalah yang lebih kecil atau lebih manageable, kemudian memecahkan masalah-masalah yang lebih kecil tersebut secara terpisah. Seperti dilihat, salah satu strategi dekomposisi masalah adalah divide and conquer strategi, di mana untuk menyelesaikan suatu masalah yang besar, kita mendivide atau membagi masalah tersebut menjadi masalah-masalah kecil, jadi sub-problem. Kemudian dalam contoh ini dibagi lagi menjadi sub-problem, dibagi lagi menjadi sub-problem yang lebih kecil, dan kemudian melakukan conquer atau menyelesaikan masalah tersebut satu persatu hingga pada akhirnya kita dapat mengkombinasikan solusi tersebut menjadi solusi yang umum atau solusi yang general terhadap masalah utama yang tadi kita hadapi. Jadi dibuat lebih kecil supaya lebih mudah ya diselesaikan tentunya. Nah, ini bisa dicontohkan dengan bagaimana misalnya kita menulis artikel ilmiah. Ada beberapa ide yang ingin kita sampaikan, kemudian ide tersebut kita bagi menjadi sub-poin ide yang pada akhirnya itu akan mendukung sebetulnya penjelasan terhadap ide utama atau menyelesaikan masalah dari ide utama tersebut. Nah, contoh dari dekomposisi persoalan adalah bagaimana kita bisa melakukan dekomposisi terhadap mobil seperti ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, dari perspektif pengendara, kita dapat melakukan dekomposisi fungsional. Jadi membagi komponen-komponen mobil ini berdasarkan fungsinya untuk bisa memahami mobil secara keseluruhan. Yaitu misalnya ada sistem kendali, sistem pendingin, sistem transmisi, sistem tenaga, dan sebagainya. Nah, kemudian sistem kendali misalnya itu juga dapat kita bagi lagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil berdasarkan fungsinya. Entah itu misalkan kendali rem, kendali gas, atau mungkin sistem steeringnya yang dikendalikan oleh driver, dan seterusnya. Nah, dengan membagi mobil menjadi komponen-komponennya berdasarkan fungsinya, kita dapat memahami mobil secara keseluruhan, tetapi dengan lebih mudah. Artinya, ketika misalkan ada masalah di suatu tempat, kita dapat menganalisis hubungan dari masalah tersebut dengan komponen yang telah kita dekomposisi. Contoh kedua adalah contoh yang relevan dengan kefarmasian. Misalnya ketika kita melihat sediaan sirup, kita dapat melakukan dekomposisi, yaitu ada kemasan sekundernya atau kemasan yang di luar boxnya, dan juga ada kemasan primer, botol, dalam hal ini botol gelas coklat yang berisi sediaan sirup tersebut. Kemudian kemasan sekunder atau box tadi dapat kita dekomposisi lagi, dapat kita bagi lagi bahwa di sana ada bahan kemasannya, misalnya kertas khusus atau kertas art paper atau mungkin duplex, dan juga ada informasi obat di dalamnya. Kemudian di situ di informasi obat ada lagi komposisi, indikasi, aturan pakai, dan seterusnya. Di sisi lain, pada kemasan primer atau botol ada bahan kemasannya, ada sediaan larutannya atau isinya. Dalam hal ini larutan paracetamol. Nah, dalam sediaan larutan tersebut kita bisa membagi lagi berdasarkan fungsi. Dalam hal ini ada bahan aktif, ada bahan tambahan. Nah, selanjutnya bahan tambahan ini bisa juga kita bagi lagi menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Misalnya ada pelarut, ada pemanis, ada pengawet, dan seterusnya. Nah, dengan memahami dekomposisi ini, kita dapat menyelesaikan satu persatu atau memilih
satu persatu dari komponen yang paling kecil dari setiap komponen utama dari sediaan ini, sehingga kita dapat membuat produk pada akhirnya misalnya. Masalah ini dapat kita hubungkan dengan misalnya proses pembuatan sediaan atau produk obat. Jadi kita pecah menjadi komponen yang kecil, kemudian memilih satu persatu dari komponen kecil tersebut, hingga pada akhirnya dapat kita gabungkan dan membentuk sediaan obat yang berkualitas tinggi. Yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Pattern recognition ini bisa membantu dalam memecahkan suatu masalah dengan cara mencari pola atau persamaan tertentu dalam sebuah masalah tersebut. Nah, apa itu pola atau pattern? Pola adalah objek, proses, atau kejadian yang dapat diberi nama. Pola adalah himpunan pengukuran yang menggambarkan sebuah objek. Apa itu pengenalan pola? Yang pertama, proses untuk menemukan hubungan suatu pola terhadap pola-pola sebelumnya. Dan yang kedua, belajar membedakan pola yang dianggap penting terhadap latar belakangnya. Ketiga, menggunakan teori, algoritma, sistem yang meletakkan atau mengelompokkan pola-pola ke dalam kategori tertentu. Sebagai contoh, persepsi manusia. Manusia telah dianugerahi kemampuan untuk menerima rangsangan indera dari lingkungan dan memberikan aksi terhadap apa yang diamatinya. Misalnya, mengenali wajah, memahami kata yang diucapkan, membaca tulisan tangan, membedakan makanan segar atau busuk dari baunya, dan lain-lain. Nah, agar lebih jelas, mari kita perhatikan video berikut ini. Selanjutnya adalah pengenalan pola atau pattern recognition, yaitu proses mengenali kesamaan atau perbedaan karakteristik dari berbagai permasalahan atau fenomena yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Nah, contohnya adalah di sini kita bisa melihat ada 3 sediaan atau produk obat. Nah, coba cari persamaan dari ketiga sediaan ini. Apakah sudah bisa menemukan persamaannya? Mari kita bahas. Persamaannya adalah ketiga sediaan ini adalah sediaan cair, bisa kita lihat ya. Kemudian sediaannya oral, itu untuk penggunaan melalui mulut. Ketiganya bisa kita lihat, sirup ya, itu artinya digunakan secara oral. Kemudian bisa kita lihat ketiga sediaan ini mengandung satu zat aktif masing-masingnya, yaitu ada paracetamol, ada bromhexin HCl, dan ada loratadin di situ. Masih ada kesamaan dari ketiga sediaan ini. Coba sebelum saya berikan jawabannya, coba cari 3 kesamaan lainnya dari sediaan ini. Oke, jadi persamaannya adalah semuanya pasti mengandung bahan tambahan, yaitu misalnya pelarut atau pengawet dalam hal ini. Kemudian yang kedua, sediaan digunakan berulang atau multiple dose ya, jadi tidak sekali habis. Bisa kita lihat, umumnya sediaan oral ini adalah sediaan yang multiple dose. Jadi misalnya untuk beberapa hari penggunaan. Dan yang terakhir, jika kalian bisa lihat dengan lebih jeli atau lebih teliti, terlihat bahwa neto atau volume dari ketiga produk ini adalah 60 ml. Yang ketiga adalah abstraksi atau abstraction. Abstraction fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan informasi lain yang tidak relevan. Pada tahap ini, yang perlu dilakukan adalah mengeneralisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Hal ini sangat penting dilakukan karena biasanya dengan melihat karakteristik umum
akan memungkinkan untuk membuat model suatu penyelesaian masalah tersebut. Dengan kata lain, abstraksi ini adalah menyederhanakan sebuah persoalan kompleks dengan berfokus pada informasi umum yang penting dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan dengan solusinya. Metode abstraksi ini adalah suatu metode di mana melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan. Misal, kita dapat mengelompokkan suatu masalah menjadi suatu pola tertentu seperti kita mengelompokkan file-file yang ada pada Windows Explorer. Jadi di sini ada tipe-tipe file dalam satu kelompok. Misalkan ada file PDF, kemudian file gambar, atau mungkin file audio dan file video, dikelompokkan sesuai dengan tipenya. Dalam abstraksi, fokusnya terutama pada karakteristik umum yang ada pada setiap elemen, bukan detail spesifik. Misal, tadi kita mengatur file berdasarkan tipe datanya. Apakah dia format audio, format teks, format video, dan lain-lain. Kita tidak fokus file A berisi audio apa, file B berisi video apa, atau file C berisi teks tentang apa. Tetapi kita fokus pada tipe dari file tersebut. Jadi abstraksi yang kita lakukan dalam contoh ini adalah mengelompokkan kasus yang sama berdasarkan tipe datanya. Agar lebih jelas, kita perhatikan video berikut ini. Selanjutnya adalah abstraksi. Abstraksi adalah menghilangkan bagian-bagian dari sebuah permasalahan yang tidak penting untuk mendapatkan solusi umum dalam memecahkan masalah yang sejenis. Atau dilanjutkan dengan generalisasi. Nah, sekarang kita lihat contoh abstraksi dari sediaan sirup. Ini adalah contoh produk sediaan sirup yang telah kita bahas pada bagian dekomposisi dan juga pengenalan pola. Sekarang coba kita lihat dari sudut pandang abstraksi. Ketika kita lihat lebih jauh, maka sediaan sirup ini ternyata mengandung bahan aktif, bahan tambahan, dan pelarut. Nah, untuk dapat membuat sediaan sirup, kita dapat mengeliminasi bagian lain yang tidak atau belum relevan, yaitu menghilangkan bahan tambahan dan pelarut. Sehingga kita dapat berfokus pada bahan aktif terlebih dahulu. Ternyata sediaan sirup tersebut bahan aktifnya adalah parasetamol yang memiliki rasa pahit dan juga sukar larut dalam air. Nah, dengan melihat parasetamol saja, selanjutnya kita dapat memutuskan langkah apa yang harus kita lakukan untuk dapat membuat sediaan sirup ini. Jadi melihat dulu yang utamanya apa, pokok permasalahannya itu apa. Dari situ kita dapat menemukan solusi jadi permasalahan atau persoalan yang sedang kita hadapi. Nah, contoh selanjutnya adalah abstraksi informasi, yaitu contohnya adalah informasi yang muncul di sebuah peta. Kita kan biasa melihat Google Maps ya, itu tanpa kita sadari Google Maps tersebut sudah melakukan abstraksi supaya informasinya lebih jelas, lebih relevan bagi kita. Yaitu misalnya, abstraksi peta level ITB, terlihat ada nama gedung di situ, misalnya West Lecture Hall Building ITB Aula Barat. Ketika dinaikkan level petanya, level Bandung, di situ terlihat ada nama jalan, ada beberapa nama tempat atau monumen yang penting di situ. Tetapi ketika kita naikkan levelnya lagi menjadi peta Jawa Barat, maka yang terlihat adalah nama kota. Coba bayangkan jika di situ ada nama jalan. Pusing kan pasti. Ketika seseorang melihat peta level Jawa Barat, tentu saja yang dia lihat bukan nama jalan ya, dia ingin melihat letak kota gitu. Artinya informasi-informasi lain selain kota dihilangkan dengan tujuan untuk memfokuskan dari yang ingin kita lihat gitu. Seperti itu contohnya. Kemudian selanjutnya adalah contoh abstraksi yang dilanjutkan dengan generalisasi. Jadi dikenal ada namanya turtle graphic. Itu prosedur penggambaran sembarang vektor grafik 2 dimensi
yang digeneralisasikan dengan menggunakan robot kura-kura. Jadi kita bisa memberikan instruksi. Nah, kura-kura ini memiliki atribut posisi, arah, dan pena. Penanya bisa ada atribut lagi on, off, dan juga punya atribut warna dan juga lebar atau tebal ya. Nah, robot kura-kura ini dapat menerima 3 perintah sederhana, yaitu maju, putar atau belok, dan ubah atribut pena. Di sini contohnya, ketika kita memberikan instruksi pen down, kemudian forward 30, turn minus 100 degree, forward 30 dan diikuti dengan turn 140 degree, kita bisa menggenerate bintang ini. Bentuk bintang ini ternyata setelah dilihat, setelah kita abstraksi, bentuk bintang ini hanyalah pengulangan dari segitiga. Nah, segitiga itu bisa kita buat dengan hanya menggunakan 4 instruksi yang diulang-ulang, sehingga membentuk bentuk yang lebih besar. Nah, ini starter grafik ini biasanya digunakan untuk belajar pemrograman, karena di sini kita bisa memberikan instruksi, terus kemudian pengulangan, dan sebagainya. Nah, ini juga bisa dibuat bentuk pola lain. Ini kan pada dasarnya adalah pengulangan juga ya, geometri yang berwarna-warni seperti ini. Di sini tentu saja melibatkan atribut lain seperti perubahan warna dari pena yang digunakan. Selanjutnya adalah contoh lain dari abstraksi yang diikuti dengan generalisasi, yaitu pengenalan wajah tersenyum atau smile detection. Kalian mungkin sekarang familiar dengan beberapa kamera yang ketika kita smile, otomatis akan menyalakan shutternya. Ya, ini menggunakan teknologi smile detection. Nah, ternyata smile detection ini bekerja dengan 2 step atau 2 tahapan. Yang pertama, mentransformasi foto wajah menjadi semacam smiley yang sederhana ya. Jadi ada 2 titik dan 1 garis yang menunjukkan posisi mata dan mulut. Nah, selanjutnya adalah dilakukan deteksi apakah wajah tersebut tersenyum atau tidak dengan mencocokkan gambar hasil tahap 1 tadi, jadi titik dan garis tadi, terhadap garis merah dan titik hijau. Seperti dilihat ada gambar ya, di sebelah kanan itu adalah acuannya. Nah, wajah tersebut akan dideteksi sebagai tersenyum jika dan hanya jika, pertama, gambarnya menyentuh semua titik hijau, dan tidak ada yang menyentuh garis merah. Ternyata cukup dengan 2 aturan seperti itu saja, kita dapat menggeneralisasi apakah suatu wajah itu bisa tersenyum atau dianggap tersenyum atau bukan. Nah, sekarang coba kerjakan atau coba tentukan gambar mana saja dari hasil tahap 1 yang akan dianggap atau dideteksi sebagai wajah tersenyum. Jawabannya ada di slide berikutnya, tapi coba kerjakan dulu sendiri ya. Oke, kita bahas gambar mana saja yang terdeteksi. Oke, ketika kita overlay, maka hasilnya adalah sebagai berikut. Gambar dengan huruf X atau tanda X itu adalah memenuhi syarat sebagai wajah yang tersenyum, yaitu titik hijau itu berhimpit dengan titik hasil tahap 1 dan tidak ada garis yang atau titik yang menyentuh garis merah. Bisa dilihat, hanya gambar yang memenuhi 2 syarat tersebut yang dianggap atau dideteksi sebagai wajah tersenyum. Dari sini, yang dapat kita simpulkan adalah pertama ada proses abstraksi, yaitu ternyata suatu wajah yang kompleks itu untuk menentukan apakah itu tersenyum atau tidak hanya cukup dilihat dari posisi mata dan bentuk mulut saja. Dari situ bisa melakukan generalisasi berdasarkan batasan garis merah dan titik hijau yang ditetapkan. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan generalisasi dan pengenalan pola, tetapi juga dengan abstraksi. Jadi kombinasi dari 3 elemen computational thinking. Dan prinsip computational thinking yang terakhir adalah algoritma. Algorithms atau algoritma yaitu menentukan langkah demi langkah solusi untuk mengatasi masalah atau prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah. Nah, algoritma ini saja langsung kita
pernah melakukan teknik ini meskipun kita belum mengetahui konsep algoritma. Contoh misalkan saat kita membuat kopi, di mana untuk membuat kopi ini kita harus tahu, harus paham apa bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kopi. Kemudian langkah-langkah apa saja yang kita lakukan untuk membuat sebuah kopi. Nah, langkah-langkah itulah yang disebut dengan algoritma. Sehingga algoritma merupakan langkah-langkah atau prosedur yang harus dilakukan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Pembahasan di algoritma ini ada 3 aspek. Yang pertama, masalah itu sendiri, yakni persoalan yang ingin diselesaikan. Kemudian masukan, yaitu perincian masalah, pengidentifikasian pola. Yang ketiga, keluaran, yaitu solusi untuk menyelesaikan masalah. Sehingga dari aspek ini, algoritma yang baik memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, benar, artinya adalah solusi yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, efisien, yaitu solusi yang dihasilkan bersifat tepat guna sesuai dengan masalah yang ada. Yang ketiga adalah mudah diimplementasikan, yaitu solusi yang dihasilkan dapat digunakan secara realistis dan mudah. Agar lebih jelas, kita perhatikan video berikut ini. Elemen atau pilar terakhir dari computational thinking adalah algorithmic thinking. Saya akan memberikan sedikit pengantar. Kita akan lebih memperdalam algorithmic thinking ini pada pertemuan di minggu-minggu selanjutnya. Nah, algoritma atau hasil dari algorithmic thinking ini adalah himpunan prosedur sistematis untuk menyelesaikan suatu persoalan atau subpersoalan. Ini berbeda ya dengan logaritma yang ada di matematika, sangat berbeda. Nah, algoritma ini bisa melibatkan sequence, yaitu eksekusi langkah secara berurutan. Jadi langkah ke-1, kemudian kedua, ketiga, dan selanjutnya. Bisa juga melibatkan kondisional, pilihan atau percabangan langkah. Misalnya, jika iya, maka lanjut ke langkah A. Jika tidak, maka lanjut ke langkah B. Seperti itulah kondisional. Dan yang terakhir bisa melibatkan repetition, jadi pengulangan langkah. Karena suatu kondisi tertentu, biasanya ini kondisional dan repetition itu adalah kombinasi. Nah, saya akan mencontohkan bagaimana algoritma dari suatu prosedur atau proses untuk membuat atau mengembangkan sediaan cair atau sediaan sirup. Pertama, tahapannya adalah preformulasi. Nah, kita sebelumnya sudah membahas abstraksi ya, bahwa ternyata kita hanya perlu melihat zat aktif atau bahan aktifnya dulu. Karena disitulah kunci atau pusat permasalahan kita. Di sini contohnya adalah parastamol, kita harus tahu dosisnya berapa. Ternyata ada masalah nih, rasanya pahit dan sukar larut dalam air, sementara air itu adalah pelarut yang umum atau utama yang digunakan atau dipilih untuk sediaan sirup. Kemudian sequence atau langkah selanjutnya adalah lakukan formulasi, yaitu menentukan atau memilih bahan-bahan apa saja yang akan kita gunakan, yang akan kita perlukan untuk membuat sediaan sirup paracetamol dalam kasus ini. Ada bahan tambahan ya, misalnya pemanis karena tadi pahit. Kemudian pelarutnya harus tepat, apakah air atau mungkin campuran antara air dan etanol atau mungkin menggunakan gliserin dan sebagainya. Kemasan juga sama. Kita harus menentukan kemasan apa yang kita gunakan. Volumenya berapa, itu tentu saja tergantung berapa yang akan kita buat ya produknya. Selanjutnya adalah setelah tahu bahan-bahannya, kita buat. Ini kita buat, terus kita evaluasi apakah ternyata rasanya cukup bisa diterima atau tidak, kemudian nanti awet atau stabil atau tidak sediaannya, larut atau tidak, dan sebagainya. Jika sudah memenuhi syarat atau memenuhi kualitas, maka kita bisa mendapatkan produknya. Jadi gitu produknya, selesai masalah kita. Itu contoh algorithmic thinking dengan langkah sekuensial. Jadi langkah berurutan. Tetapi saya akan mengenalkan langkah lain di sini. Jika ternyata hasil produksi atau evaluasi tidak memenuhi syarat atau kualitasnya belum sesuai yang diinginkan, maka terjadi repetisi di sini.
Jadi ada kondisional yang menyebabkan repetisi. Kembali lagi ke langkah sebelumnya, kita lakukan formulasi ulang terus-menerus, produksi lagi, evaluasi lagi, sampai akhirnya ditemukan formula atau hasil dari produk yang paling atau kualitasnya paling tinggi atau memenuhi syarat yang kita inginkan. Seperti itu. Ini adalah contoh pemanfaatan algorithmic thinking dalam proses pengembangan sediaan sirup. Ini tentu saja saya sederhanakan, pada kenyataannya tidak sesederhana ini algoritmanya. Contoh penerapan berpikir komputasional, yakni dekomposisi, di mana di tahapan ini menuntut kita untuk mampu memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola. Misalnya, memecah struktur komponen untuk membentuk brownies menjadi tepung, kemudian telur, gula, mentega, coklat, susu, keju, baking powder, air. Misalnya memecah proses dasar pembuatan brownies menjadi penyiapan bahan, penyampuran adonan, pengembangan adonan atau emulsi, memasak, memanggang, topping atau rias, packing atau pengepakan. Yang selanjutnya adalah pengenalan pola, yakni kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Misalnya, mengenal pola dan proses pembuatan satu box kue brownies yang dimulai dari tahap persiapan hingga packing memerlukan waktu 60 menit dengan menggunakan 1 unit oven. Jadi 60 menit sama dengan 1 box atau 1 jam sama dengan 1 box. Langkah ketiga yaitu abstraksi, yakni melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Misalnya, dengan melihat dan mengidentifikasi pola pembuatan brownies secara umum. Jika dalam 1 jam dengan 1 unit oven atau pemanggang diperoleh 1 box brownies, maka perlu 100 jam untuk menghasilkan 100 box brownies. Tentu ini tidak efektif dan efisien. Karena proses pembuatan brownies ini merupakan proses yang berulang, maka kita dapat melakukan generalisasi bahwa proses ini tidak harus menunggu semua proses selesai baru melakukan dari awal. Dengan kata lain, kue brownies saat sudah masuk oven, kita dapat melakukan proses pembuatan adonan kembali tanpa harus menunggu hingga semua proses dilaksanakan. Dengan demikian, 60 menit bisa dihasilkan lebih dari 3 box atau 1 jam lebih dari 3 box. Sehingga untuk menghasilkan 100 box dengan 1 oven diperlukan waktu 33 jam. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika kita sediakan 2 buah oven? Maka jawabannya, kita hanya memerlukan waktu 16,5 jam untuk menghasilkan 100 box brownies. Kemudian tahap algoritma, yaitu mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan masalah yang sama. Misalnya, langkah dan tahapan pembuat kue brownies yang paling efektif dan efisien, sesuai dengan pola dan abstraksi sebelumnya, hingga tahap packing diurutkan secara lengkap, terukur, dan kreatif. Nah, demikian pembahasan materi berpikir komputasional kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.